belum terima bahasa roh, kita sudah menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh, kita dapat marifat nubuatan, sampai dibilang sesat. Dibilang sesat, kita nggak mundur, terus maju melayani Tuhan. Waduh, saya pengen jadi pendeta. Saya pulang ke Solo, ke rumah orang tua saya tinggalkan kampus saya, IPB saya, cita-cita saya pengen jadi insinyur. Saya bilang sama ibu, Bu, saya mau sekolah akhir, saya pengen jadi pendeta. Ibu saya nangis-nangis, ojo jadi pendeta le, kowe kok mangan ngopo le. Karena ibu saya itu gerejanya GKJ Protestan. Jadi pendetanya miskin-miskin. Coba dia di GBI, pendetanya kaya-kaya. Ceritanya pasti lain. Ya kan Protestan nggak terima perpuluhan. Terima perpuluhan pun masuk kas gereja. Kalau GBI, GBD, Tabernakel dan kawan-kawan kan perpuluhan masuk gembalanya. Ibu saya nggak tahu hal itu. Jadi nangis-nangis saya nggak boleh jadi pendeta. Kamu emosi nak, tunjukkan kalau kamu bukan emosi. Kamu selesaikan insinyurmu. Kalau kamu sudah lulus mau pendeta, ibu sudah lepas tangan, kamu sudah dewasa. Saya balik ke Bogor. Tuhan, aku mau berbakti sama orang tua, kasih gelar insinyur. Setelah itu aku cinta Tuhan, aku mau jadi pendeta. Untuk mempercepat jadi pendeta, tak pacarin anak pendeta. Itu cita-cita saya, saudara. Dan saya berstrategi, rencanaku, tapi itu bukan rencana Tuhan. Supaya makin cepat jadi pendeta, tak pacari anak pendeta. Jangan pendeta Katolik, udah punya anak. Jangan pendeta Protestan, bisa dipecat sama majelisnya, ya kan? Waduh, cari pendeta gereja yang nepotisme. Cialah. Yang gereja diwariskan sama anaknya. Apa? Ya GBI lah. GBI, GBT, GBDI dan kawan-kawan, ya kan? Bener, saya pacari anak pendeta. Ketemu mertua saya adalah seorang gembala. Jemaatnya lumayan banyak, kalau tahun 90 hampir 1000 orang itu ya cukup besar juga. Gerejanya di Jalan Raya, di kota Cirebon sana, wah tahun itu udah berapa miliar bangun gedung gereja itu. Calon mertua saya, setiap kali ketemu berbicara, kamu jadi hamba Tuhan, iya om, tapi tidak usah pendeta dan tidak harus pendeta. Kalau saya belum bilang iya om, nggak ganti tema. Jadi saya pikir orang tua saya sudah boleh, karena saya sudah lulus IPB, calon mertua bilang enggak. Tapi saya sudah terlanjur cinta betul sama anaknya. Jadi saya punya strategi yang lain. Saya mau nikahi anaknya. Nanti kalau sudah menikah, baru aku jadi pendeta. Saya nikahi anaknya, ya kan? Udah. Kalau sudah menikah itu harus hormat orang tua, tapi tidak taat. Tidak, ya. Kalau kita belum menikah, anak itu taat mutlak sama orang tua. Orang tua bilang jangan menikah sama ini, jangan. Orang tua bilang jangan jadi pendeta, jangan. Tapi kalau sudah menikah, nah kita sudah satu keluarga mandiri. Hormat tetap harus, tapi ketaatan hanya kalau di dalam Tuhan. Misalnya begitu ya, hormat dan taat itu sedikit beda. Nah, jadi kalau sudah menikah, nanti sudah menikah, saya tinggal lapor, pemberitahuan. Papa jasmani, papa mertua, saya jadi pendeta. Itu rencananya, ya kan? Jadi setelah menikah, saya bekerja. Saya mau berbakti kepada orang tua dan mertua, bahwa saya bisa memberkati mereka. Tapi sambil bekerja, saya melayani habis-habisan. Makanya tahun 90 saya bergabung di gereja yang satu cabang di Karsa Pemuda, hanya 400 orang. Ya, itu gereja Pak Nego berdiri tahun itu di Jakarta. Saya ketua Departemen Anak, saya ketua Kaum Muda, saya ketua Misi Dalam Negeri, saya direktur SPMB, saya ketua Departemen Pendidikan, saya direktur Yayasan Pendidikan Kristen Betani. Waduh, jabatan saya banyak dan semua saya kerjakan dengan semangat luar biasa. Kenapa? Karena punya mimpi pengen jadi pendeta. 94 saya menghadap Pak Niko, saya mau jadi full timer untuk jadi pendeta. Pak Niko bilang, untuk kamu, saya nggak dapat peneguhan. Jadi saya punya banyak jabatan, gajinya Rp 00. Ya, saya punya rencana, tapi bukan rencana saya. Ternyata bukan rencana Tuhan. Dan justru tahun 98, semua jabatan saya habis. Saya tidak boleh khotbah yang ada jadwal dihapus. Wah, itu namanya ujian. Hidup ini tidak seperti yang kita rencanakan. Cita-cita kita bukan rencananya Tuhan. Tahun 98, jabatan habis, pelayanan habis. Usaha saya apa? Tahun 90 saya masuk Astra, 92 saya keluar sendiri buka usaha, trading ekspor. 6 tahun berhasil luar biasa. Tapi 98 kerusuhan ekonomi itu membuat ceritanya lain. Buyer takut ke Indonesia, lalu ekspor kami hancur.
Nah, masalah hancur, duit ratusan ribu US akibat bisnis ekspor selama 6 tahun. Buka toko, namanya otak besar, pikiran besar. Melayani juga skala besar. Ketua Departemen Anak seluruh Indonesia Barat gitu kan, pegang 300 cabang. Pemuda wilayah Indonesia Barat kan otaknya udah gede terus. Jadi buka toko itu bukan satu gitu ya. Nah, 30 juga otaknya sama. Bikin desain gondola 1 sama 40 ya otaknya sama. Jadi mainnya gede-gedean. Buka toko 30 cabang, jebret. Tahun kedua sepi, tahun ketiga tutup. Itu gondolanya, raknya aja berapa ratus juta hilang. Miliar kali. Buka grosir, tutup. Buka pabrik, tutup. Waduh. Itu namanya ujian habis-habisan. Mengalami ujian seperti ini saya punya teman. Jelah, temannya banyak ya kan? Teman yang ngasih nasihat. Apa nasihatnya? Tak kasih tahu saudara, menjadi nasihat saya hari ini. Wah, ya, Roma 8:28. Mari kita baca apa nasihat teman saya. Roma 8:28 kita baca kalau Anda juga mengalami ujian seperti saya mengalami ujian. Roma 8:28 firman Tuhan berkata demikian mengenai kejadian yang kita alami atau pencobaan yang kita alami. Roma 8:28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berdasarkan ayat ini, teman-teman saya menasihati saya, Rod, kamu tabah ya Rod ya, kamu gak boleh melayani jabatan habis, usahamu gagal. Tapi percaya Rod, Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara hebat sekali bisa bilang amin. Waktu saya ngalami itu hampir-hampir gak bilang amin. Kenapa? Kalender sudah berjalan, tahun sudah lewat, tahun kedua sudah lewat, tahun ketiga sudah lewat, udah mau masuk tahun yang keempat. Kalau kita misalnya punya bisnis restoran, bangkrut, ganti mobil, wah sukses, oh Tuhan izinkan ini mendatangkan kebaikan. Oh kita usahanya habis-habisan, Tuhan panggil full time, melayani luar biasa, oh Tuhan izinkan ini kebaikan. Lah, saya ini melayani luar biasa, habis nggak melayani apa-apa. Ekspor bagus, habis berikutnya gagal. Kalau orang menasihati, Rod, itu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Lalu saya bilang, baiknya mana? Baiknya gelap. Baiknya nggak ada. Yang ditangani habis. Nah, waktu saya jabatan habis itu tidak diumumkan salahnya apa. Yang ada isunya apa? Oh, pendeta itu nggak boleh melayani karena dia korupsi. Oh, pendeta itu jabatannya dicopot karena selingkuh. Nah, Jarod ini kita nggak tahu salahnya apa, tapi nggak boleh melayani dan jabatannya dicopot. Mungkin dua-duanya dia lakukan. Mungkin ya, orang bilang mungkin kan, ngobrol kan. Orang lain dengar nih, ngomong dengan orang lain lagi, mungkinnya sudah hilang. Itu namanya skema isu begitu, dan isu selalu begitu. Ketika tahun kedua, tahun ketiga orang melihat hidup saya dan belum menjadi apa-apa, itu penghakiman makin kuat. Pasti dia punya salah, cuma kita nggak tahu saja. Tapi Tuhan tahu. Lihat yang dikerjakan habis semuanya kok. Wah, itu ujian berat. Itu ujian berat. Ya, ujian itu berat. Kita hidup sampai istilahnya titik nadir. Kita sampai berkata, Tuhan, saya melayani dan ini yang saya dapatkan. Ya, itu namanya ujian. Nah, tadi saya kasih tahu apa? Kalau ujian apa? Jangan salah. Nah, tak kasih kesaksian juga. Saya pernah salah jawaban. Jadi hidup saya ini nggak hebat terus, nggak hebat terus, nggak. Ada gagalnya juga. Saya ujian dan saya salah jawaban. Apa jawaban saya yang saya sebut salah? Ketika mengalami itu semuanya saya kecewa. Loh, saya punya hak untuk kecewa loh. Tapi saya mau kasih tahu kecewa itu salah. Kenapa saya punya hak untuk kecewa? Karena saya tulus. Karena tulus maka kecewa. Loh, melayani itu semuanya gajinya 0. Apa nggak tulus? Mengabdi. Kenapa? Karena memang cinta Tuhan habis-habisan. Bahkan punya rumah. Saya merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di rumah beda 6 kali 6 meter persegi, lalu punya rumah, tak jual, bikin panti asuhan. Aduh, itu saya tuh kayak orang gila buat Tuhan. Lalu ketika semuanya habis, dalam arti pelayanan habis, jabatan habis, kayak, wah, kalau semuanya dikasih buat Tuhan, ketika habis beneran.
Itu ujian berat, itu ujian berat. Ya, itu ujian betul-betul berat. Nah, maka saya kecewa. Kenapa kecewa? Karena merasa tulus. Kenapa kecewa? Karena saya merasa berdampak. Ya, merasa berjasa. Dulu gereja ini cuma satu cabang, saya gabung. Ya, memang bukan saya yang buka cabang banyak, tapi punya andil lah. Ya, ketika cabang gereja menjadi 20 cabang, jadi cabang kedua dibuka. Hari itu saya pasti di cabang yang baru itu ngajar sekolah minggu di situ sebagai ketua departemen anak. Sambil ngajar khusus sekolah minggu 3 bulan di situ, cari siapa yang bisa ditunjuk untuk jadi ketua cabang. Lalu bulan ketiga udah ngajar sekolah minggu di cabang yang lain lagi yang dibuka. Waduh, sampai akhirnya saya berlari-lari dan berkata kepada tim saya, kita lebih bagus spiritnya kalau kita yang dikejar. Ya, jadi saya punya program 100 pos PI anak. Wah, jadi singkat cerita ketika ibadah raya ada 20 cabang, kita punya 30 pos PI anak. Beberapa pos PI anak yang nggak ada ibadah rayanya, akhirnya menjadi ada ibadah rayanya. Wah, saya dianggap misioner, dijadikan ketua misi dalam negeri. Wah, ke pulau-pulau Batam dan sekitarnya buka cabang juga beberapa. Waduh, dianggap berhasil. Pemuda, tahun 96 saya ambil awal, 95 akhir, pemuda diserahkan ke saya. Indonesia wilayah barat, dari ujung sampai ujung, nggak ada pemuda yang ibadah di atas 200 orang. Ibadah umumnya boleh 1000-2000, tapi pemudanya di bawah 200. Singkat cerita aja, menjelang 2 tahun saya pegang, Medan 1500, di Jakarta BHS Bank 1500, Bandung 1500, Karsa Pemuda 400-500, Sawangan aja bisa 300. Merasa berjasa. Ketika diganti, waduh, kecewanya luar biasa. Jadi saya punya alasan untuk kecewa. Tapi saya mau kasih tahu hari ini bahwa kecewa itu salah jawaban. Waktu saya kecewa hasilnya apa? Saya sakit pinggang. Siapa di sini sakit pinggang? Jangan kecewa. Sakit pinggang itu luar biasa loh saudara. Waduh, bangun tidur nggak bisa bangun ya. Bangun tidur bangun, matanya bangun, tapi badan nggak bisa bangun. Apa? Oh, udah sakit sekali. Udah sakit. Ngolet sakit. Udah sakit tidur. Udah malam bakal kadang nggak bisa tidur. Begitu tidur bangunnya karena sakit. Aduh. Kalau masih pagi ya berusaha tidur lagi. Tapi begitu bisa tidur mak bulat begitu. Aduh, mesti bangun. Aduh, ini badan nggak bisa digerakkan. Gerak-gerakin kaki dulu, oh baru bisa duduk. Oh begitu caranya, jangan langsung bangun. Gerak-gerakin kaki, gerakin tangan 5-10 menit, di tempat tidur, baru duduk. Berdiri, oh sakit lagi, oh berarti nggak perlu langsung. Udah duduk, ambil posisi yang benar gitu ya, baru berdiri. Oh sakit, oh lama-lama tahu, berarti kalau udah berdiri, jangan gerak-gerak lagi. Ya, beli korset. Jadi kalau udah bangun, kasih korset. Ada magnetnya, kalau perlu double 2 korsetnya. Udah, begitu duduk, berdiri, berjalan. Oke, ya. Pak Jarod, apa? Itu baru nggak sakit. Umur baru 35 tahun, tahun 98. Nggak bisa setir mobil, karena kalau setir mobil, noleh sedikit, sakitnya minta ampun. Waduh, sakitnya minta ampun. Nggak tahan. Singkat cerita, setelah beberapa periksa, beberapa rumah sakit, sampailah ke rumah sakit Saraf Pertamina. MRI, scanning, Pak Jarod, dokternya bilang, Bapak sakitnya luar biasa, kenapa? Ini Pak hasilnya Pak, ada saraf utama kayaknya Pak, ini kejepit tulang belakang. Ada nggak teknologi baru? Ini zaman teknologi, nggak perlu operasi kan, laser segala macam. Itu Pak, itu hanya mengurangi rasa sakit Pak. Kambuh lagi. Solusinya, satu kata Pak Jarod, kalau mau tuntas, dioperasi. Saya tidak mungkin operasi, karena setelah beberapa tahun, 2-3 tahun bisnisnya habis, duit nggak ada. Saya nggak mungkin operasi, karena saya takut suntik, takut rumah sakit, takut dokter, takut jarum. Saya ambil tes darah aja pingsan. 87 lulus kuliah, wawancara kerjanya diterima, nanti ini tes kesehatan, hasilnya bawa sini, amplop tertutup. Diambil darahnya, pingsan. Tapi hasilnya bagus, masuk kerja. Tahun 90 pindah ke Astra, tes darah, pingsan. Istri saya melahirkan 3 kali, saya pingsan 3 kali. Itu waktu saya mulai pingsan 1 kali aja udah pulang kampung dan ibu saya cerita sama saya, "Weh Rot, kowe lihat koyo ngono dek cilik koyo ngono kowe le. Kowe zaman dari kecil juga emang begitu. Kamu tuh kalau ke dokternya paling seneng. Lah kenapa, Bu? Nyuntiknya itu paling gampang. Anak yang lain itu dipegangin nangis, kamu gak usah dipegangin. Kenapa Bu? Itu dokter ambil jarum, curut lagi dibersihkan, kamu sudah pingsan."
dibalik, suntik, selesai. Ibu pulang gendong kamu, ngerti nggak? Ibu cerita, waduh ibu saya cerita, kono lho pinggir kali kono puskesmas lho, omahe dhewe ning kene itu lepat 5 kilo ibu tuh gendong kamu yang pingsan, ngerti ora kowe? Lah Mas Santo piye? Mas Santo kok jalan kok mburi ngintil. Ya disuntik. Kita orang miskin tinggal rumah lantainya tanah, bengek semuanya, paru-paru basah semuanya. Jadi disuntikin terus. Wah, dokter paling gampang katanya nyuntik yang satu ini. Ambil jarum, dibersihkan, cut, mana pingsan. Balik. Yang adik saya dipegangin, kakak saya dipegangin. Satu ini nggak usah. Dibawa, suruh jarum, pingsan. Wah, jadi waktu istri saya melahirkan, saya baca buku Suraya. Wah, bapak yang baik itu nungguin anaknya lahir. Suami yang baik itu ngasih kekuatan. Jadi saya sok idealis, sok jagoan. Saya mau jadi bapak yang baik, saya mau jadi istri yang baik. Waduh, memang anak belum bisa melihat saya, tapi katanya hatinya, jiwanya bisa merasakan kehadirannya. Saya hadir. Itu susternya nanya, bapak benar-benar berani. Bapak nggak takut darah kan? Enggak, udah masuk. Waduh, begitu masuk, istri saya mulai ambil nafas segala macam. Susternya bilang, bapak pucat sekali. Kalau bapak di ruangan ini, bapak merepotkan malah. Memang saya sudah pucat, saya sudah kunang-kunang. Akhirnya bapak duduk di sana, berjalan ke arah kursi aja ternyata sudah. Begitu saya duduk, udah gelap. Tapi saya masih dengar suara. Dan saya dengar suara, ambil nafas, lepaskan. Oh, saya ikuti saudara. Sampai ada suster yang lain masuk ruangan dan berkata, Pak, itu komando buat ibu. Saya pikir buat saya. Tapi orang mau pingsan itu ternyata mujarab juga. Ambil nafas, lepaskan. Anak kedua mau lahir, saya masih nekat berani lagi, tapi nggak nungguin, langsung di kursi, ambil nafas, lepaskan. Sebelum pingsan, ambil nafas duluan dah. Aduh. Jadi waktu mau operasi saya tuh nggak sanggup. Saya membayangkan gimana nanti kalau saya dioperasi punggung saya ya. Wah, dokternya siapin pisaunya, guntingnya. Itu lihat begitu aja pasti keringat dingin keluar semuanya. Nanti dokternya ambil jarum, tempel di pantat saya, langsung pingsan. Tim dokter akan rapat. Ini orang ternyata peka sekali dengan obat bius. Baru sedikit sudah pingsan, ya sudah. Jangan diteruskan. Disembelih, bangun. Nggak terbayang disembelih tanpa obat bius. Pasti kain. Tulang belakang saudara, operasi besar itu. Makin dibayangin makin takut ya kan. Akhirnya saya bilang sama dokter teman saya, teman pelayanan, namanya Pak Sunu. Itu dulu Pak Ningko belum ada dokter Yanto segala macam, kalau sakit